Suatu ketika Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya, Fatimah Az-Zahra, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu?" Fatimah pun menjawab, "Demi Allah aku tidak mempunyai sesuatu, tetapi ini ada 6 dirham, hasil kerjaku dan Salman, memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan aku belikan makanan untuk Hasan dan Husain." Begitulah keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah dan keluarganya. Sebenarnya kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Tetapi seperti halnya Rasulullah, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak jarang Fatimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita yang Nabi SAW pernah bersabda, "Penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra." Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya. Segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan, Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki. Sejak balita, Ali sudah diasuh oleh Nabi, bahkan dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi, tentulah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu, Ali segera kembali di rumah dan Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihat tidak membawa apa-apa. Ali pun berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Fatimah pun menjawab, "Wahai Ali, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Ali pun berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Tanpa penjelasan lebih banyak, maklumlah Fatimah apa yang terjadi. Maka ia berkata, "Sungguh aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu seorang badui yang sedang menuntun seekor unta. Si badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abdul Hasan, belilah unta ini." Ali pun menjawab, "Aku tidak mempunyai uang." Si badui itu berkata lagi, "Belilah dengan tempo, pembayaran di belakang." Ali pun menjawab, "Berapa?" 100 dirham, kata si badui itu. "Baiklah," kata Ali, "ku beli seharga 100 dirham dengan tempo." Si badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan ia pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang badui lain yang menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, Ali berkata, "Ya, berapa?" 300 dirham, kata Ali. "Baiklah, ku beli seharga 300 dirham. Kemudian si badui yang juga tidak dikenalinya itu membayar kontan 300 dirham dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat bergembira. Segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya kemudian pulang. Kali ini Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, ku beli unta seharga 100 dirham dengan tempo dan kujual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Fatimah pun menjawab, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian Ali pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi tersenyum kepadanya dan bersabda,
"Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksudnya, Ali pun menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah engkau Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang kedua adalah malaikat Mikail."